Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan saudara, apa yang telah disaksikan oleh Ibu tadi, kita kerap kali selalu bertanya-tanya, mengapa Tuhan itu kalau nolong kok tidak cepat-cepat toh? Kok harus mengalami satu proses, sudah berdoa, sudah baca Alkitab, ya sudah berbakti, tapi kok masalah itu kok mesti datang. Kerap kali kita mau jadi orang Kristen saudara, kita kerap kali bertanya-tanya dan kepinginnya itu kalau jadi orang Kristen itu tidak ngalami apa-apa gitu loh. Jadi keberkatan terus kemudian nanti mati masuk surga, maunya gitu toh? Hah? Ya. Kalau saudara maunya gitu salah. Karena apa? Karena saudara tidak baca Alkitab. Jadi orang Kristen itu tidak begitu saudara. Jadi orang Kristen itu saudara tetap hidup di dalam dunia. Loh, lah saudara ini jadi sebelum jadi orang Kristen makan enggak? Hah? Makan enggak? Lalu setelah jadi orang Kristen tetap makan enggak? Lah ya kok mau enggak mau anunya, enggak enaknya. Lah kalau makan itu bayar enggak? Bayar. Ada orang enggak makan enggak bayar itu enggak ada. Jadi kita kerja, kita mendapat hasil, kita beli makanan buat makan kita, betul ya? Jadi orang Kristen enggak jadi orang Kristen sama enggak? Hah? Enggak sama. Sama makannya, sama hidupnya, tapi lain. Lainnya di mana? Kehidupan kekristenan itu masalah tetap ada, kesukaran tetap ada. Tetapi dapat diatasi. Itu bedanya. Loh. Jadi jangan saudara jadi orang Kristen terus kemudian tidak ada masalah, tidak ada sakit, tidak ada kesukaran, tidak ada problem. Lah kalau saudara itu jadi orang Kristen tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada sakit, kemuliaan Allah dinyatakan di mana? Tidak kelihatan. Justru kelihatannya kalau ada masalah tidak bisa diatasi, dapat diatasi. Itu Allah yang Maha Kuasa kelihatan nyata. Contohnya kayak ibu tadi. Kira-kira dokternya di dalam hatinya bilang, ini ibu ini sinting ini. Betul enggak? Betul enggak? Hah? Iya dah? Sinting dah? Gila dah? Ekstrim dah? Wah kalau di depan ibu tadi karena dia dokter, takut nanti kehilangan pasien. Paling-paling dia bilang, kok imanmu kok aneh loh? Aku tidak punya iman seperti kamu. Nah ya dah. Tapi padahal di jero hatinya bilang apa? Ini loh gara-gara kekristenan gila-gilaan. Nah, makanya saya kerap kali saya katakan, kalau saudara jadi orang Kristen, kalau belum dicap gila, itu belum Kristen. Sebabnya apa? Sebabnya kekristenan itu tidak bisa dimengerti oleh orang dunia. Mengapa? Aneh. Maka dari itu saya bilang, baca Alkitab, engkau akan melihat, engkau akan mengenali bahwa memang Tuhan kita itu aneh. Kalau tidak aneh, tidak Tuhan. Lah kamu ini anak orang aneh. Bapak ibunya aneh, anaknya aneh enggak? Hah? Aneh. Jadi kalau saudara dan saya jadi anak Tuhan, aneh. Itu biasa. Kalau tidak aneh, itu yang tidak biasa. Lah banyak orang Kristen itu tidak aneh. Dia bilang apa? Jadi Kristen itu cukup beribadat ke gereja. Sudah pulang ya pulang. Nanti Senin sampai Sabtu kayak orang dunia. Itu lah saya bilang nanti kalau sudah sampai waktunya kamu sakit, kamu punya masalah, baru cari Tuhan. Tuhan bilang rasain lo. Maka dari itu saudara, kita harus sadar bahwa kita jadi orang Kristen itu ini sama dengan orang dunia,
masalahnya sama, kesukarannya juga sama, tetapi lain penyelesaiannya. Karena kita tidak seorang diri. Kita bersama dengan Allah. Maka dari itu, saya kalau tidak benar-benar sudah kenal sama Tuhan, saya tidak mau jadi penginjil. Buat apa jadi penginjil? Enak jadi dokter. Makanya saya, kalau ibu tadi bilang begitu, saya bisa ngerti. Kenapa? Saya dokter kok. Ya saya ngerti. Saya malah dulu ditantang sama anak muda, gadis. Bayangin saudara. Dia datang sama saya masih praktek, belum jadi hamba Tuhan. Saya kerap kali khotbah di persekutuan, meskipun belum jadi hamba Tuhan. Lalu datang seorang gadis, umur 17 tahun. Pergi periksa ke praktek saya. Lalu, saya dokter gigi, nah, kemudian pasien ini bilang gini, dokter tolong periksa gigi saya. Nah, dia pada waktu datang, saya lihat, saya bilang, wah kamu ini gigi gerahamu ketiga tumbuh karena kamu sudah mulai dewasa. Nah, saya foto tumbuhnya miring. Miring. Nggak bisa sempurna. Harus dioperasi. Saya bilang, ini kalau harus dioperasi, kamu harus dioperasi lebih baik di rumah sakit. Sebabnya syarafnya putus nanti. Terus mulutmu ini separuh ini baal terus seumur hidup. Jadi kalau saya operasi lalu sarafnya putus, ini separuh ini tebel terus. Lah rasanya kayak apa coba? Dicubit tidak terasa, ditusuk tidak terasa. Lah nanti kalau punya pacar dicium tidak terasa, repot. Saya bilang gitu, ini kamu ini masih gadis, kamu jangan saya operasi. Kamu operasi di rumah sakit sebab ini saya lihat mepet persis sama saraf. Jadi mesti putus sarafnya, saya bilang. Harus ngambilnya sedikit-sedikit, dipotong ini lama. Tidak cukup 1 jam, saya bilang. Jawabannya dari siapa? Dokter kan hamba Tuhan, digituin. Kalau ini nanti dioperasi, putus, Tuhan kan bisa nyambung. Bingung nggak? Nah saya bilang, di dalam ilmu kedokteran tidak ada. Ada saraf sudah putus nyambung, itu tidak ada. Disambung bisa, tapi nyambung sendiri itu tidak ada. Saya bilang, dalam ilmu kedokteran loh. Iya toh? Kalau sudah baal ya baal terus seumur hidup. Dia bilang apa? Kan Tuhan bisa membuat mujizat. Loh, saya percaya Tuhan bisa. Lah ya, dokter kan bisa toh sembahyang buat saya. Bingung enggak? Oh, lah saya bilang ini, waduh Tuhan, ini gara-gara saya khotbah. Sekarang saya disuruh buktiin. Kira-kira kalau saudara yang ditantang gitu, saudara berani enggak? Hah? Berani enggak? Enggak toh? Ya saya ya enggak berani. Jadi jangan dikira kalau saya ini lalu lain sama saudara. Sama. Aku ya pada waktu itu enggak berani. Tapi saya punya kelebihan. Makanya yang saya ingin saudara juga sama dengan saya. Kelebihan apa? Saya berdoa. Saya tidak mampu. Sebab saya tahu itu tidak mungkin. Tapi saya punya satu Tuhan yang lebih. Dia pencipta. Dia segala-galanya. Saya berdoa. Tuhan, aku ditantang loh. Saya khotbah. Engkau maha kuasa. Tapi sekarang aku yang ditantang. Sekarang aku ya tanya kamu. Bagaimana? Mau nggak kamu bertindak? Tuhan berkata begini, dalam hati saya bilang gini, kamu percaya enggak kalau aku bisa? Ya aku percaya. Kalau percaya ya lakukan. Putus, iya nanti tak sambung. Lalu saya yang ngomong sama gadis ini, kamu percaya enggak kalau Tuhan saya nyambung? Percaya. Tapi saya operasi putus. Ya. Tuhan nanti yang nyambung. Dia bilang apa? Berapa lama? Wah, bingung saya. Waduh, langsung dia ditanyanya itu langsung dikejar lagi saya. Berapa lama nyambungi? Lah saya ya tidak tahu dong. Lah yang tahu siapa? Tuhan, saya tanya lagi. Lah berapa lama? Waktu dia masih ngomong berapa lama? Lah saya tanya, berapa lama? Wah, dia tak ngerti. Lalu Tuhan ngomong 3 bulan.
Saya bilang 3 bulan. Oh kalau cuma 3 bulan mau, enggak apa-apa. Bayangin saudara, nekat enggak? Waktu itu terus saya bilang, Tuhan dia nekat loh. Ya kamu ya nekat, ya sepodo nekat. Nah kalau saya seandainya enggak operasi, lalu saya kalau khotbah dipercaya enggak? Ya enggak, wong enggak bisa membuktiin. Sebab hidup di dalam dunia, semua manusia minta bukti, betul? Pada waktu itu saya operasi 2 jam, saudara. Waktu saya operasi 2 jam selesai, putus. Rebab rusak ini sarafnya ini, rahangnya ini gepeng. Lalu sarafnya itu putus, melungker sini, melungker sana. Jaraknya kira-kira 1 senti. Dan kalau saudara tahu ilmu kedokteran, tulang yang rongga ini, tulang ini kan ada rongganya. Kalau sudah putus, kepencet, jadi keras. Seperti kulit ini loh. Kulit ini kalau bekas luka, sembuh. Tidak bisa halus toh, mesti padat toh. Itu rahang. Waktu setelah selesai saya bilang, besok datang putus. Saya foto lagi. Gepeng. Ininya padat. Wah, sebulan kemudian saya foto. Tidak ada rongganya. Mepet semuanya. Saya ini sebagai seorang dokter kan deg-degan. Saya bilang, Tuhan, tulangnya mepet. Ini jaraknya 1 senti. Sini putus, sarapnya ujungnya di sini, ujungnya di sini. Tuhan bilang, lah percaya enggak kamu? Oh ya percaya, tapi loh ini. Ilmu pengetahuan ini bilang, enggak mungkin. Ya sudah. Saudara tahu, 2 bulan belum nyambung. Pikir saya kalau 3 bulan, ya dari sedikit-sedikit mulai majulah. Betul enggak? Saya foto lagi, enggak maju semili, tidak maju. Akhirnya kurang sehari, gadis itu datang ke praktek saya. Dokter, 3 bulannya besok loh. Lah terus saya tanya, sudah mulai enggak terasa? Enggak ada perubahan. Dok, ini mak deg-degan. Lalu ditambahi cerita lagi, ini kurang ajar enggak gadis ini? Dia bilang gini, dokter saya ketemu om saya. Dokter gigi juga. Dia bilang, tidak mungkin nyambung. Sebab ini sudah hampir 3 bulan dan tidak ada tanda-tanda perbaikan. Waduh, tambah deg-degan toh. Tapi terus saya bilang apa? 3 bulan. 3 bulannya kapan? Besok. Ya besok, urusan besok. Nah, saya ya membesarkan hati ini. Ya saya bilang, besok urusan besok lah. Saya bilang, pokoknya besok mesti nyambung. Besok loh dokter ya. Ya. Lah saya ya lapor ke Tuhan ya. Besok loh Tuhan ya, enggak tahu. Pokoknya kalau enggak nyambung bubar ini nanti. Prakteknya bubar ini. Saya datang saudara pagi-pagi jam 5 sembahyang sama istri anak-anak. Istri saya bilang, kamu kenapa sih kok ribut sama Tuhan? Saya sembahyang, Tuhan ini besok hari ini loh. Habis loh saya bilang. Jam 7 ada bel, saya lihat gadis itu datang lagi. Apa enggak deg-degan nih? Waduh, datang lagi. Biasanya sore ini pagi-pagi jam 7 sudah muncul di rumah, enggak dipraktek. Saya buka, waduh gadis ini. Tapi wajahnya saya terhiburnya apa? Wajahnya tidak muram tapi bersukacita. Saya sudah mulai senang ini. Saya langsung bilang, bagaimana? Langsung bilang, hebat Tuhan itu. Persis bangun tidur. Nempel semua ini hilang. Tebel ya. Sempurna saya foto. Sempurna kembali. Luar biasa. Allah itu. Saudara tahu? Allah kalau mengerjakan tidak sedikit-sedikit. Sekaligus sesaat. Sekarang ini anak gadis ini. Jadi istri hamba Tuhan. Di Walahan. Dia kalau ketemu, bagaimana namanya Lydia? Bagaimana Lid? Allahku luar biasa. Maka dari itu saudara, kalau saudara tidak dari kecil, dari muda, kamu mengenal akan Allah. Dan mengalami secara pribadi, kapan saudara nanti ngalami? Banyak orang Kristen, dia kalau ada masalah sudah ketakutan luar biasa.
Saya berani mengatakan karena apa? Apapun saya alami. Kalau engkau mau mengenal Allahmu, engkau harus ngalami. Apa yang tertulis di dalam Alkitab semuanya benar. Dan itu harus dialami. Maka dari itu saudara, kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Supaya saudara itu mengenal benar-benar apa yang Allah katakan. Karena semua firman Tuhan ini benar dan digenapi. Kita lihat di dalam 1 Samuel. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22. Sebab pada waktu saya berdoa Tuhan berkata kamu berbicara perkara ini karena yang datang ini banyak yang mengalami masalah. Yang datang ini Tuhan berkata, banyak yang bertanya-tanya, masalahku kok tidak barbar rasanya Tuhan. Jadi semua kelihatannya pada mengeluh kepada Tuhan. Gerutu sih enggak, cuma ngeluh. Kapan selesainya masalahku lah ini loh. Nah, kalau di sini juga ada anak-anak muda, ini baik. Sebab anak-anak muda ini mereka harus sadar menghadapi hidup tidak ada tanpa masalah. Kita belum tahu nanti suaminya apa, istrinya apa, anaknya bakal bagaimana. Nggak tahu. Ya sementara diberkati Tuhan bisa nikmati. Tapi dalam waktu sekejap bisa hilang. Betul nggak? Ini harus menghadapi saudara kenyataan. Apa yang dialami oleh Daud? Di dalam 1 Samuel 22. Lalu ayat pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Goa Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Lalu ayat 3, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu dihantarkannya mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Kereb. Kalau saudara perhatikan, Daud ini pada waktu dia muda, umur sekitar 16-17 tahun, Allah mengutus Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Dia sudah dinubuatkan dan ditetapkan oleh Allah menjadi raja orang Israel. Kira-kira kalau saudara punya anak, lalu ada seorang hamba Tuhan menumpangkan tangan, lalu berkata, engkau dipilih Tuhan, bahkan akan diangkat Tuhan menjadi raja. Kira-kira orang tuanya itu mengharap-harap cepat-cepat enggak? Hah? Lalu memperhatikan anak itu terus enggak? Wah, jadi ini apa ini habis ini? Lah, ayah Daud memperhatikan Daud ini pada waktu dia dilantik. Yang lantik ini nabi besar Samuel, yang setiap perkataannya jadi. Wah, Isai ini bangganya luar biasa. Waktu diperhatikan, mulai dari gembala kambing, lalu dipanggil oleh Saul, raja orang Israel. Mulai dirintis masuk ke istana. Wah, Isai mesti berkata begini, cocok, jalannya persis ini, masuk istana, masuk. Nah, setelah itu jadi pengawal istana, jadi pengawalnya Saul, suruh bawa senjatanya Saul kalau perang, bayangin. Wah, bapaknya enggak malah, bener ya, betul enggak? Setelah itu baru berapa lama? Kalau Saul kerasukan setan, Daudnya suruh nyanyi. Saulnya bebas dari setan. Wah, Daud bilang, benar. Tapi satu saat Saul ambil tombak, Daud mau dibunuh. 2 kali mau dibunuh, Daud lari. Akhirnya untuk supaya jangan lari, dikasih apa? Dikasih anaknya. Anaknya Saul disuruh kawin sama Daud. Loh, supaya jadi mantu nih. Kira-kira bapaknya bilang, wah cocok, bakal jadi mantu. Ini sudah jadi mantu, bar nantu nanti mertuanya mati, dia raja. Bener enggak? Cocok enggak?
Cocok. Tapi saudara perhatikan. Ayat yang kita baca tadi, Daud lari karena mau dibunuh Saul. Biarpun sudah jadi mantune. Daud akhirnya lari. Bukan hanya lari. Istrinya pun, anak Saul, diambil Saul kembali. Dan diberikan laki-laki lain. Di mana nubuatan daripada Samuel itu? Di mana firman Allah yang mengatakan bahwa Daud harus jadi raja? Sudah masuk ke istana. Sekarang malah mau dibunuh dan dia akhirnya lari ke gunung-gunung. Menjadi seorang seperti perampok. Bayangin saudara. Tidak hanya itu. Dia kehilangan istri. Dia kehilangan kedudukan. Dia kehilangan harta benda. Dan ayah ibunya pun harus turut lari kalau tidak dibunuh sama Saul. Seluruh keluarga Daud, ayah ibunya harus turut lari ke hutan. Ke gunung-gunung. Dan kalau saudara tahu di Israel, saya sudah pernah pergi ke sana. Di sana tidak ada yang tidak tempat yang gersang dan luar biasa panasnya. Bayangin. Saya kalau jalan-jalan di sana saya pikir dulu bawa pakaian banyak. Pikir saya, hawanya panas, mesti cepat keringet dia toh, ganti baju. Ternyata nggak usah ganti baju. Panasnya luar biasa, kenapa? Apa nggak keringetan? Keringetan, tapi keringetnya cepat nguap langsung. Jadi kelihatannya nggak keringetan, tapi kurang minum, pingsan. Karena terlalu panas. Bayangin saudara. Sampai saya bingung. Loh, di sini kok enggak keringetan? Guide-nya bilang, bukan enggak keringetan, Pak. Keringetnya langsung nguap. Jadi kalau Bapak enggak banyak minum, peot. Maka pada waktu saya pergi ke sana, saya biasa puasa. Rabu hari ini sama Sabtu. Saya berdoa, Tuhan, saya sama istri saya tetap puasa enggak? Tuhan bilang, kamu percaya enggak? Kalau aku sanggup memelihara kamu. Iya, berarti saya puasa dong, puasa. Saya bilang sama guide-nya, saya hari ini tidak makan. Puasa? Iya. Minum dong? Enggak. Hah? Enggak makan, enggak minum? Enggak. Nanti jalan terus. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Kuat. Nanti jangan pingsan di jalan. Enggak, saya bilang. Bingung dia. Ada orang aneh. Dunia, jangan kamu kira kalau guide-nya orang Israel itu tidak aneh. Saya tanya, kamu orang Israel toh ya? Percaya Yesus? Tidak. Tapi kak suruh cerita perkara Yesus, pintar. Ini bekas kubur Yesus. Ini punyanya kuburnya Yusuf Arimatea. Cerita semua. Ini Getsemani. Ini tempat Yesus dulu berdoa. Ceritanya pintar. Tapi dia tidak percaya Yesus. Itu calo surga. Dia cerita tentang Yesus, tapi dia sendiri tidak masuk surga. Saudara, jangan jadi calo surga. Kau harus belajar firman Tuhan. Daud meskipun ditetapkan, sudah ditolong, sudah dijadikan raja, tetapi dia harus menghadapi kenyataan. Dia mau dibunuh Saul. Dia harus dikejar-kejar. Dia harus kehilangan kedudukan. Dia harus kehilangan istri. Dia harus bersama-sama menyembunyikan diri terhadap Saul. Ayah ibunya turut menderita semuanya. Seolah-olah penderitaan tidak pernah selesai. Bertimbun-timbun terus datang. Meskipun hari demi hari dapat dilalui. Ini perhatiin saudara. Dan saudara tahu, Daud diangkat jadi raja umur berapa? 30. Jadi penderitaan dia berapa tahun? 13 tahun. Jadi kita harus belajar dari firman Tuhan supaya kita mengenal bahwa setiap Allah yang janji di dalam Alkitab dan di dalam diri kita, semuanya mesti digenapi. Hanya kapan hal itu terjadi, hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu. Tetapi rencana Allah mesti jadi. Kalau Daud harus menderita 13 tahun, dia memerintah bangsa Israel berapa tahun? 40 tahun. Berapa kali balasannya Tuhan? 3 kali lebih. Di samping itu,
Kerajaannya dikekalkan. Salomo pun memerintah, anaknya memerintah, terus memerintah. Saul hanya 1 kali habis. Maka dari itu saudara, kita harus belajar firman Tuhan. Supaya kita benar-benar mengerti bahwa kita harus menghadapi masalah demi masalah. Jangan takut, jangan ngomel, jangan ngeluh. Lihat Daud. Dia tidak pernah mengeluh. Dia berkata kepada orang Moab, berkata apa? Sampai aku tahu kapan Allah melakukan apa yang akan dilakukan Allah terhadap saya. Dia tidak ngeluh, tapi dia menghadapi kenyataan demi kenyataan. Dan dia selalu mengatasi. Ini hidup kekristenan. Jadi kalau ibu tadi dia bilang batunya banyak. Iya, biasa. Semua orang punya penyakit itu, ya. Cuma yang punya duit harus dioperasi. Yang tidak punya duit, ya mati. Lalu mau dioperasi tidak bisa, mau apa? Mau operasi tidak punya duit, tidak punya harapan sama Allah, mati. Tapi saudara tahu, di Surabaya ini ada seorang ibu. Sakitnya lebih luar biasa. Akhirnya digotong masuk rumah sakit. Yang meriksa dokter Kristen. Dokternya bukan tidak Kristen, Kristen, karismatik, ya. Periksa, waduh bu, diperiksa batu ginjalnya bukan banyak, kecil-kecil. Satu gedenya sak telur burung. Segini, waduh bu, itu sih bukan batu lagi, sudah setelur burung gede. Itu harus dioperasi. Ibu bilang apa? Kalau dioperasi bayarnya berapa? Gini. Dokter tahu enggak? Aku enggak punya duit. Dokternya bingung. Waduh ini, aku yang bayari atau aku yang ngoperasi? Dia bilang, nah terus bagaimana bu? Enggak usah operasi, dokter. Saya mau lapor sama Yesus. Kalau mati, enggak apa-apa. Berani enggak? Sebab ibu ini nekat. Karena apa? Memang enggak punya duit. Tapi dia punya harapan Yesus. Alkitab berkata, hidup untuk Yesus, mati adalah untung. Dia bilang, biarin dokter, mati untung kok. Daripada susah-susah sakit terus. Dokternya bingung. Loh, kalau udah cepat dioperasi mati, ayo biar, gak apa-apa mati biar. Dia berkata begini, Tuhan Yesus, kalau sudah sampai waktunya aku harus mati karena batu ginjal, aku mati. Tapi kalau hidup, engkau yang atur. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Betul tidak? Dia kesakitan, dia bilang, dokter cuma kasih saja obat tahan sakit supaya ada anu. Lah dokternya bilang, ya sudah dioperasi aja. Ya urusan besok lah. Operasi apa enggak. Pokoknya saya tidak punya duit loh. Akhirnya dokternya sendiri tidak berani ngoperasi karena bayarnya mahal. Apa terjadi? Dia cuma berkata, terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi silahkan. Besok diperiksa dokter lagi, bagaimana bu? Tidak tahu, sudah hilang tuh. Dia bilang, sudah sembuh, sudah, aku mau pulang dokter. Tidak punya duit buat bayarin rumah sakit. Dokter difoto lagi, di USG, diapakan. Hilang. Ternyata dicari. Dia pagi-pagi buang kotoran, batunya sudah di luar. Lalu batunya diambil. Segini loh saudara. Dan itu akhirnya diambil, dokternya bilang, buat kenang-kenangan kok aneh. Lucu enggak? Saudara tahu kenapa kok Tuhan Yesus langsung tolong orang itu, lain sama ibu? Dia punya duit lumayan, jadi masih boleh. Dia ini enggak punya saudara, tapi dia punya iman dan Allah sanggup lakukan segala perkara. Loh, tinggal saudara tahu percaya enggak toh? Tapi biasanya kalau enggak dipepet, kira-kira bisa nyerah enggak? Susah, sakit, ada duit toh. Ya betul enggak? Mesti pergi ke dokter. Iya, cari dokter yang paling hebat enggak? Iya, boleh enggak? Boleh, oke, punya duit. Kalau enggak boleh nanti kan dokternya enggak makan. Wong Kristen enggak mau ke dokter. Kalau orang Kristen itu punya duit, wong dokter Kristen ya banyak, iya dah. Ya boleh, ngasih berkat dokternya dong.
Adapun nanti Tuhan mau membuat mujizat pada urusan Tuhan. Tapi tergantung daripada iman saudara. Dan saya ini ngalami semua saudara. Periksa ini. Saya sendiri ngalami. Istri salami, anak-anak ngalami. Semua ngalami. Saya orangnya memang dianggap orang gila. Sampai teman saya apoteker, sampai dokter sendiri, sampai pendeta, semua datang. Sudah bisa dong kamu buat gini. Saya bilang, Tuhan sudah ngomong. Percaya saja. Sudah. Stop semua obat. Anakku mati. Ya mati ya biar, nanti kan bangkit lagi saya bilang. Wong Alkitab ya bilang. Lazarus pada waktu Maria dan Marta berkata, Tuhan, orang yang engkau kasihi sakit. Coba baca. Lihat di dalam Yohanes. Supaya saudara dan saya itu benar-benar percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Supaya saudara jangan cuma percaya, dengar, percuma. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-4, 5, dan 6. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia sengaja tinggal di tempat ia berada. Akhirnya Lazarusnya malah sembuh apa mati? Malah mati. Lah setelah mati Yesus baru pergi. Yuk lihat Lazarus mati. Lah kira-kira Maria sama Marta bilang apa? Lihat, Tuhan coba kamu datangan ndak mati, toh sekarang harus mati, telat. Tuhan bilang ndak apa-apa. Loh mati kok ndak apa-apa? Loh, saudara percaya enggak? Bahwa segala perkara yang menimpa saudara, kalau lebih parah, Allah punya rencana supaya kamu menjadi saksi. Betul enggak? Mau enggak? Benar, mau. Nah ini banyak orang Kristen takut. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau ngalami. Mati pun seperti Lazarus, aku mau ngalami. Tuhan bilang, oke, alami. Saya pernah ngalami mati. Mati. Makanya saya bilang, orang mati kok enak ya Tuhan. Cuma sesek napas. Terus saya keluar, saya lihat, oh Yusak mati. Oh, enak ternyata. Bener Tuhan, mati itu untung. Bener, enggak sakit. Cuma sesek game keluar. Saya lihat sendiri tubuh saya. Oh, Yusak mati. Tapi Tuhan berkata, Yusak, belum waktunya. Saya lihat langit terbuka ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus duduk di tahta. Saya bilang, Tuhan, aku pulang. Tuhan bilang, belum waktunya, tugasmu belum selesai. Loh, aku sudah mati ya. Aku sanggup hidupkan kamu. Lalu Tuhan berkata, bangun, lempar sinar, plung. Jantungnya jalan lagi. Lalu Tuhan bilang, masuk. Loh Tuhan kok hidup lagi? Iya. Saudara tahu, kalau engkau tidak ngalami, engkau tidak akan percaya. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Saudara jangan iri kepada orang-orang yang sedang diberkati. Coba lihat di dalam 1 Samuel tadi kita lihat. Dalam 1 Samuel supaya kita lihat kalau Daud harus mengalami seperti itu. Apa yang Daud hadapi kenyataan ini. Di dalam 1 Samuel pasal 25. Ayat yang kedua. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar, jahat kelakuannya. Perhatiin saudara.
Nabal ini orang jahat, kasar, tapi ternyata kaya raya. Kira-kira kalau saudara lihat zaman sekarang, saudara kira-kira pernah lapor enggak sama Tuhan? Tuhan, itu orang jahat, kok mbok berkati sampai kaya raya. Pernah lapor enggak? Hah? Saudara belajar Alkitab, jangan iri. Daud orang benar justru sengsara terus. Nabal orang jahat, kasar, tapi malah kaya raya. Istrinya bijaksana, cantik lagi. Memang anehnya gitu toh. Orang yang kaya pasti punya istri cantik, karena orang cantik maunya. Karena orang cantik maunya duit. Jadi kalau saudara itu punya anak cantik, sudah punya duit. Maka dari itu saudara perhatikan, belajar dari Alkitab. Alkitab ini komplit. Apa yang saudara alami sekarang dulu pun sudah ada ditulis. Nabal kaya, kasar, jahat, istrinya cantik. Tapi istrinya Nabal ada tambahan satu. Dia tidak hanya cantik tapi bijaksana. Loh, ini lebihnya. Banyak orang cantik tapi tidak bijaksana. Abigail bijaksana. Dan akhirnya Daud membela akan harta bendanya. Membela. Pada waktu gembala-gembala Nabal, kalau dia berkumpul dengan orang-orangnya Daud, mereka tidak diganggu, dilindungi. Lucu toh? Sebetulnya Daud malah tinggal ngambil harta benda Nabal, tapi tidak mau merampas. Dilindungi. Akhirnya pada waktu Nabal mengadakan pesta, karena kambing dombanya dipotong bulunya karena mau dijual, karena panen bulu domba. Daud cuma mengatakan, kamu bersukacita, tolong kasih bagian kita dong yang turut jaga. Nabal bilang, tidak. Oke, Daud bilang, tidak. Oke, tidak apa-apa. Akhirnya saudara tahu kalau engkau baca cerita. Nabal dipukul Tuhan. Dalam 1 hari, Nabal mati. Dia kaku, kena stroke. Karena tukang pesta, makan-makan terus. Dan akhirnya kaku. Berapa hari kemudian mati Nabal. Lalu yang punya kekayaan Nabal, yang punya harta bendanya Nabal, siapa yang punya akhirnya? Istrinya Abigail. Lah Abigail istrinya ternyata jadi istrinya siapa? Daud. Jadi yang punya kekayaan siapa? Daud. Loh, enak mana? Enak orang yang nurut Tuhan, tunggu waktu Tuhan, atau mau enak diberkati cepat tapi cepat mati? Hati-hati saudara. Hidup kekristenan harus kita percaya bahwa ada Allah yang menetapkan langkah-langkah kita, yang tahu masa depan kita, kesukaran apa kita. Allah tahu dan Allah sanggup menolong kamu, asalkan kamu percaya kepada Dia. Pelajari, kenali Dia secara pribadi. Baca Alkitabnya dan pelajari benar-benar. Supaya saudara kenal watak Allah. Dan saudara tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, tidak pernah bimbang menghadapi kesukaran apapun. Saudara pasti sanggup. Karena itu saya alami. Saya tidak pernah takut. Menghadapi penyakit apapun tidak pernah takut. Kalau anak saya sakit selalu saya bilang, periksa diri, ngucap syukur. Bertobat, salah, bertobat. Setelah itu ngucap syukur. Tambah parah, puji Tuhan, mati untung. Saudara, bukan tambah mati, tambah mujizat. Seperti tahun yang lalu istri saya mau mati, banyak orang ribut. Saya tidak peduli. Kalau Tuhan sudah mengatakan kepada kamu waktunya sudah sampai, ucapkan syukur. Siapkan, sampai peti mati disiapkan sendiri. Sampai saya di Surabaya, saya kaget. Pulang-pulang, yang istri saya kan manggil saya kan sayang. Dia bilang, yang aku sudah beli kuburan. Hah? Beli kuburan? Buat siapa? Buat aku. Loh, lucu toh. Saya bilang, siapkan semua. Jangan takut, mati untung, hidup untuk Yesus. Orang lain bilang, jangan dong Pak.
Pokoknya Yesus itu rencananya paling baik. Enggak urusan. Orang lain yang cuma lihat, tapi aku yang merasakan. Pada waktunya Tuhan berkata, aku undur, aku tambahin umur karena kamu percaya dan menyerah kepadaku. Loh, terserah mau ditambahi berapa, urusannya bukan urusan saya. Kalau Tuhan tahu bahwa saya sudah waktunya gak usah didampingi, ya sudah diambil, ya toh. Sebab Tuhan yang tahu kalau saya masih didampingi. Tuhan tahu banyak orang yang bahaya buat saya. Loh, jadi Tuhan yang tahu, gak usah ngurusin. Kita tahu Allah kita yang menetapkan segala-galanya. Gak usah takut. Maka dari itu saudara, anak saya itu hidupnya kita apa? Bahagia, gak perlu saya takut. Kemana, di mana, itu urusannya Tuhan. Kamu belajar, percaya, mengenal akan Allah. Segala sesuatu tanya kepada Tuhanmu. Allah yang menetapkan segala perkara, Allah yang menetapkan. Sebab kita hidup di dalam tangan Dia. Betul ya? Ada nyanyian enggak? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidup yang berkenan. Jadi tinggal saudara dan saya hidup berkenan, pasti ditetapkan oleh Allah langkah-langkahmu. Sehingga saudara dan saya tidak perlu takut dan khawatir. Enak. Daud dia tunggu saatnya Allah. Kelihatannya dia dikejar-kejar menderita. Makan pun kekurangan. Tapi tidak pernah kekurangan Daud. Dia di dalam keadaan yang pengasingan sekalipun. Dalam keadaan terjepit. Tuhan sudah menyediakan kekayaan Nabal menjadi milik dia. Tuhan tuh ngatur segala-galanya. Akhirnya Saul mati. Allah mengangkat Daud. Dan Daud menjadi kekasih Allah. Bayangin saudara. Orang yang percaya. Orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Yang menantikan waktunya Tuhan. Tuhan pasti bayar harga itu. Saudara di dalam kesulitan, kesukaran. Jangan ngomel. Jangan mengeluh. Kamu katakan, Tuhan aku tahu Engkau pasti menolong aku. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata. Jangan kamu mikirkan hari esok. Hari esok ada kesukarannya sendiri. Hari ini cukup sehari. Hari ini hadapi bersama dengan Tuhan. Besok urusan besok. Betul tak? Kita pasti melangkah dan sampai. Tuhan sudah sediakan segala-galanya saudara. Saya tidak pernah takut. Pada waktu Tuhan berkata kepada saya. Yusa, rumahmu mau roboh. Saya bilang, loh. Oh rumahku masih baik. Kayak gini kok roboh. Kamu tidak tahu nak. Atasnya itu atapnya sudah keropos semua. Dimakan rayap. Sebab rumah yang saya beli dulu saudara. Yang jual saja setelah saya bayar ngomong sama saya. Rumahmu cuma kuat 5 tahun. Lah kurang ajar gak? Waktu saya mau beli gak ngomong. Setelah dibayar ngomong. Rumahmu cuma kuat 5 tahun. Kenapa? Kayunya itu kayu yang murahan. Jadi cuma kuat 5 tahun. Habis itu kamu mesti bongkar. Dibikin baru. Saudara tahu saya tempati berapa? 17 tahun. Nggak roboh. Sampai yang bangun bilang gini. Loh Pak kok nggak roboh-roboh? Loh. Kenapa? Lah saya yang bangun loh Pak. Kayunya murahan. Sampai pada waktu teras depan saudara. Mau dibongkar. Yang bongkar bilang gini. Pak aku tuh belum pernah bongkar rumah model kayak gini. Kenapa? Rumah ini terasnya ini sudah turun 40 cm. Dari kedudukan semula turun semuanya 40 cm. Yang nyanggah cuma tinggal satu kayu. Tapi kok tidak jatuh ya Pak? Allah. Lalu pada waktu atasnya sudah dibongkar, saudara tahu apa terjadi? Pilar betonnya tengah-tengah sudah putus. Tinggal besinya doang. Betonnya sudah putus. Sampai adik saya datang, dia arsitek, dilihat. Aku tiap kali datang ke rumahmu itu persis di bawah beton ini. Lah aku kalau tahu gini ya gak berani datang ke rumahmu. Oh ternyata pilarnya tengah sudah putus. Saya bilang, tapi kan gak ambruk toh. Lah kok aneh ya? Tuhan. Pada waktu mau roboh, sudah mau roboh, Tuhan bilang, Yusa, rumahmu bangun. Mau roboh nak. Loh,
Tuhan mau roboh? Iya, coba naik ke atas. Saya naik ke atas. Sudah pakai tangga, mau nginjak plafon, tidak berani. Karena saya pegang, loh, kok sudah tidak ada apa-apanya. Saya bilang, ini sih tinggal jatuh. Tapi Tuhan bilang, cukup kamu pindah, kontrak, bangun. Saya bilang, Tuhan, duitnya mana? Tuhan berkata, aku sediakan, jangan takut. Kalau saudara sudah dengar gitu, saudara yakin enggak? Pasti? Coba. Wong belum ada bukti nih. Saudara tahu, saya langsung panggil pemborong. Saya bilang, gambar, rencanakan 6 bulan harus selesai. Biayanya berapa? 75 juta, Pak. Hah? 75? Ya sudah. Kapan dikerjakan? Bulan depan? Oke, bulan depan kerjakan. Uang belum ada. Tapi Tuhan berkata, bangun, jangan takut, aku sediakan. Terus sampai waktunya mau bayar, bangun, ini sudah mulai dibongkar. Saya bilang, berapa uang yang saya harus setor? Paling sedikit 10 juta. Saya berdoa, Tuhan 10 juta. Tuhan bilang, mobil mau jual. Hah? Loh, lah katanya disediakan. Kok mobilnya suruh jual? Loh, kamu rela ndak mengorbankan segala-galanya untuk aku? Ya, jual mobil Accord saya. Dapat 42,5 juta, saya langsung kasihkan dia semua. Ambil semua, bangun. Bangun. Saudara tahu apa terjadi? Habisnya 100 juta lebih. Tapi Tuhan mengirim orang dari luar kota. Dia sedang sembahyang, Tuhan ngomong, ingat hambaku Yusa, datang. Pak, saya disuruh sini. Untuk apa? Tidak tahu. Bapak Yusa mau apa? Tidak tahu. Lah kamu mau apa? Tidak tahu. Sudah, sembayangan. Tahu-tahu dia selesai, dia berkata, oh suruh ngasih berkat kamu Pak. Untuk apa? Untuk rumahmu. Berapa? Saudara tahu, satu orang digerakkan berapa? 75 juta. Mana mungkin dan mana masuk akal, betul tidak? Keadaan sedang susah kayak begini. Tapi selesai. Setelah selesai, saudara tahu apa terjadi? Saya kan belum pakai mobil. Mobilnya sudah kabur. Tuhan berkata, jangan takut, aku ganti. Ya, saya senang. Pikir saya, wah, dapat mobil baru saya. Nggak taunya malah pergi. Mobil Forza saya kecil ditabrak bis sama gepeng. Loh Tuhan, katanya diganti. Kok malah ditabrak bis sampai gepeng? Pecah semua. Tuhan bilang, lo percaya enggak? Ya percaya sih percaya Tuhan. Tapi kok jalannya gini? Lo jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Oh ya. Sudah saya bikin betul, saudara tahu. Tak baik, malah menceng. Waduh kok menceng Tuhan. Ya sudahlah, ngucap syukur. Baru ngomong gitu, besoknya ada orang datang. Kenapa? Ada apa kok? Kamu terlalu disayang Tuhan. Kenapa? Mana mobilmu? Itu bagus gak? Jelek, penceng. Pantesan. Kenapa? Saya diperintah Tuhan memberi kamu apa? Duit berapa? 30 juta. Beli mobil baru. Saya sekarang pakai Mazda Capella yang baru loh. Allah. Jadi kalau saudara itu rela nurut jalannya Allah, Allahnya ngatur, bukan kamu. Tapi percaya, ucapkan syukur. Tunggu sampai tahu apa yang Allah mau berbuat untuk engkau dan saya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan membatasi. Engkau beda dengan orang dunia. Kesukaran boleh datang, tapi Allah sanggup mengatasi asalkan kamu menyenangkan hati Dia. Amin. Mari kita berdoa.